Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini Isapen akan mereview sebuah film yang berjudul Vesper tahun 2022. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi bumi yang sudah hancur. Terlihat seorang anak bernama Vesper sedang mencari-cari bahan yang bisa dijadikan obat ataupun makanan. Setelah menemukan apa yang dia cari, Vesper mengajak drone ayahnya untuk pulang. Di halaman rumahnya, Vesper dihadang cacing-cacing pemakan darah. Namun Vesper yang sudah terbiasa bisa dengan mudah menghindarinya. Setibanya di rumah, Vesper meracik bahan-bahan obat untuk ayahnya yang sakit. Vesper segera memasukkan obat racikannya ke dalam selang yang terhubung ke dalam perut ayahnya. Ayah Vesper berkomunikasi lewat drone yang dimilikinya. Tak lama kemudian, Vesper mengunjungi lab yang terbengkalai untuk bereksperimen menggunakan ulat yang dia temukan. Saat keluar dari lab, Vesper melihat seorang peziarah, yaitu orang yang memungut besi-besi tua dan menutup wajahnya dengan kain hitam tanpa berbicara. Dalam perjalanan pulang, Vesper mengatakan pada drone ayahnya jika dia ingin mengikuti peziarah itu karena penasaran. Namun ayahnya melarang Vesper. Setibanya di halaman rumah, Vesper melihat cacing-cacing pemakan darah telah mati terbunuh. Vesper pun menyadari jika ada seseorang yang sudah menerobos masuk ke dalam rumahnya. Ketika Vesper masuk, rumahnya sudah berantakan dan sialnya, generatornya mati sehingga membuat ayahnya kehilangan daya. Vesper pun mengunjungi pamannya yang bernama Jonas yang menjual belikan darah agar Vesper bisa menukarnya dengan generator cadangan. Sesampainya di halaman rumah Jonas, Vesper melihat orang-orang mengerumuni seekor jug, yaitu manusia yang diciptakan dalam laboratorium. Jug itu terluka karena tusukan besi yang mengenai kakinya. Jonas segera memerintahkan anak yang bertugas mengawasi Jug itu untuk membunuh si Jug. Tak lama kemudian, setelah Jug mati, Vesper mulai diambil darahnya oleh anak suruhan Jonas. Jonas mengatakan jika generator cadangannya akan dia berikan 2 hari lagi. Vesper marah dan berusaha merebut darahnya kembali. Namun Vesper kalah tenaga dan dia pun diusir dengan dilempari batu oleh anak-anak Jonas. Karena Vesper membutuhkan generator cadangan itu untuk alat pernapasan ayahnya, Vesper pun menyelinap ke dalam perkebunan milik Jonas. Vesper berpapasan dengan anak buah Jonas. Namun anak itu merasa kasihan dan membiarkan Vesper menyelinap. Setelah memasuki perkebunan Jonas, dalam ruangan perkebunan itu, Vesper melihat banyak sekali benih dan dia pun mengambilnya. Sesampainya di rumah, Vesper segera memasangkan generator cadangan. Hingga suatu hari, ketika Vesper berlarian di hutan, Vesper melihat seorang wanita terbaring pingsan dengan kaki yang terluka. Vesper mendekati wanita itu dan melepaskan makhluk-makhluk penghisap darah yang menempel pada tubuh wanita itu. Vesper membawa wanita itu ke rumah dan merawatnya. Setelah wanita itu siuman, wanita itu mengatakan jika namanya Camilla dan dia berasal dari benteng.
daerah terpenting di bumi saat itu. Camilla meminta Vesper untuk mencari ayahnya yang bernama Elias, yang bersamanya dalam helikopter glider. Keesokan harinya, Vesper dan Ron ayahnya mencari Elias. Vesper menemukan Elias yang terluka parah dalam glidernya. Ketika Vesper akan menolong Elias, tiba-tiba Jonas dan anak buahnya datang dan membunuh Elias. Ketika Vesper pulang, Camilla menanyakan keberadaan ayahnya. Dengan terpaksa, Vesper pun berbohong dan mengatakan jika dia tidak menemukan ayah Camilla. Suatu malam, Vesper mengajak Camilla yang sudah sembuh untuk melihat tanaman yang ditanam di perkebunan milik Vesper. Sesampainya di sana, Camilla merasa takjub melihat banyak tanaman hidup yang indah. Keesokan harinya, Camilla mengajak Vesper meniru suara-suara binatang yang ada dalam buku. Vesper pun merasa sangat senang karena binatang-binatang itu sudah punah dari bumi karena bumi tidak lagi subur. Beberapa hari kemudian, Vesper yang menyelinap untuk menghubungi benteng menggunakan pemancar yang dimiliki Jonas ketahuan oleh Jonas, dan Jonas pun merusak drone ayah Vesper. Tak lama kemudian, ketika Vesper membawa drone ayahnya pulang, anak buah Jonas mengejarnya dan berhasil menyuntikkan alat pelacak pada tubuh Vesper agar Vesper tak bisa menyelinap ke kebun Jonas lagi. Sesampainya di rumah, Vesper berusaha memperbaiki drone milik ayahnya. Vesper juga mengatakan pada Camilla jika ayah Camilla sudah meninggal. Camilla yang melihat jasad Elias langsung menangis histeris. Vesper pun melihat tanda juk di badan Camilla. Camilla pun bercerita jika dia memang juk. Dia dan Elias kabur dari benteng karena Elias menciptakan juk seperti dirinya yang sangat cerdas, yang bahkan sangat mirip dengan manusia normal. Vesper pun merasa kecewa karena Camilla tak bisa membawanya ke benteng. Camilla yang putus asa atas kematian Elias mencoba membunuh dirinya sendiri. Vesper yang melihatnya segera menghentikan Camilla untuk bunuh diri. Beberapa hari kemudian, Vesper meminta izin pada Camilla untuk meneliti DNA-nya. Vesper pun takjub karena ternyata DNA Camilla menyatu dengan benih-benih yang dimiliki Vesper, sehingga benih-benih itu bisa menjadi subur. Keesokan harinya, ketika Vesper tak ada di rumahnya, Jonas datang ke rumah Vesper dan menemukan Camilla. Jonas yang mengetahui jika Camilla adalah seorang juk yang cerdas, memaksa Camilla untuk ikut bersamanya. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Vesper datang dan menyelamatkan Camilla. Vesper mengobati luka di tangan Jonas dan membuat kesepakatan untuk menyuburkan perkebunan Jonas dan juga akan membuat bumi kembali subur. Asalkan Jonas tidak melaporkan Camilla pada benteng. Jonas pun dibiarkan pergi. Namun sayang, Jonas berkhianat dan malah melaporkan keberadaan Camilla pada benteng. Malam harinya, sebuah kabut asap misterius masuk ke rumah Vesper. Camilla dan Vesper berusaha menghindar dan menahan napas. Setelah kabut itu hilang, ayah Vesper menyuruhnya untuk pergi bersama Camilla, karena pasukan benteng sebentar lagi akan segera menangkap mereka. Sementara itu, di tempat lain, Jonas dibunuh oleh pasukan benteng.
Sin beralih pada pasukan benteng yang sudah memasuki rumah Vesper. Ayah Vesper mengorbankan dirinya dengan meledakkan rumah. Vesper pun histeris melihat rumahnya meledak karena ada ayahnya di sana. Camilla mencoba menenangkan Vesper dan meyakinkan Vesper agar segera pergi, agar pengorbanan ayahnya tidak sia-sia. Setelah mengalahkan beberapa pasukan benteng, dengan terpaksa Camilla memutuskan untuk sukarela ikut dengan pasukan benteng yang mencarinya agar Vesper tidak terluka. Keesokan harinya, Vesper yang dibuat tidur oleh Camilla mulai terbangun. Vesper yang menyadari Camilla telah pergi, menanamkan beberapa benih di dekat rumahnya yang sudah hancur. Setelah itu, Vesper pun berjalan mengikuti para peziarah beserta beberapa keluarga Jonas. Sesampainya di pemukiman para peziarah, Vesper menaiki bangunan tertinggi di sana. Vesper pun menebarkan benih yang sudah diekstrak menggunakan DNA Camilla. Vesper berharap benih itu akan tumbuh dan membuat bumi kembali subur. Dan film pun berakhir.